pasien ketujuh, jangan tambah parah dari pasien yang tadi. Loh. Ini dalilnya satu, ada tiga yang dipertanyakan di sana. Kapankah Silahkan. itu terjadi? Apa tanda kedatanganmu? Apa tanda kesudahan dunia? Iya. Oke. Nasihat Yesusnya kemudian Jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. tambah-tambahin. Jangan kau tambah-tambahin. Bang Zuma, sekarang saya mau nanya. Sekarang saya mau nanya. Jangan kau tambah-tambahin. Injil penyesat Alkitab itu untuk siapa penyesat sekarang? Masa penyesat hanya berhenti itu di murid-muridnya aja? Ya udah, Anda Kan turun. pasti Anda dong, turun. sampai sekarang kita. Pasien Bang Zuma saya kok gitu silakan sih? dinaikkan Masa yang gitu? lain. Kamu nggak ada otak, sudah parah. Anda menambah-nambahkan, Anda mengatakan hari-hari terakhir. Kedua, Anda menambahkan untuk orang yang sekarang. Itu nggak ada dalilnya. Oke. Kristen dalam materi ini kalau tidak menjadi pembual, pembohong, gila. Harus salah satu dari tiga ini kalian. Cuman saya nggak tahan kalau ngotot, saya ngomong, Anda ngomong. Gitu loh. Maunya sebagai pasien itu, setelah dokternya berbicara, baru Anda itu keluhkan apalagi keluhan Anda. Jangan pas saat dokter menjelaskan, kamu juga mengeluh. Nggak bisa kamu dapat nanti obat yang bagus kalau gitu. Bisa-bisa kusuntik mati nanti. Kalau cerewet. Suntik mati nanti kalian. Jabena lagi, jabe. Jabe. Nah, jadi di dalil itu tidak ada pengakuan Yesus hari-hari terakhir nanti atau nanti ini pernyataan ini untuk orang-orang masa tahun 2025. Enggak ada itu keceluk. Itu Anda paham nggak? Percakapan apa itu? Itu percakapan secara pribadi antara Yesus dengan muridnya. Anda baca sendiri, datanglah murid-muridnya kepadanya untuk bercakap-cakap sendirian dengan dia. Ini percakapan rahasia ini. Ini percakapan khusus untuk muridnya. Aku akan mengajarkan kamu rahasia. Apa itu? Tanda-tanda kedatanganku. Apa saja itu, wahai guru? Langit berguncang, matahari gelap, bulan tak bercahaya, bintang berjatuhan. Itu tanda kedatanganku. Jadi apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, di dalam bilik, jangan kamu percaya. Saya pastikan itu bukan aku. Sebab kalau aku datang, tanda-tanda ini menyertai. Matahari, bulan menjadi gelap, bintang berjatuhan. Aku akan nampak di tengah langit. Seluruh manusia akan meratap dan seluruh manusia akan melihat aku di langit. Apakah itu sudah terjadi? Tidak terjadi. Jadi kalau yang ada yang mengaku, aku bertemu Yesus di dalam bar, aku bertemu Yesus di M-Club, aku bertemu dengan Yesus di lapangan bola, aku bertemu dengan Yesus di pasar, aku bertemu dengan Yesus. Jangan kamu percaya. Rasakan jadi. Jangan kamu percaya, itu bukan aku. Kalau kamu percaya, maka kamu akan disesatkan. Dengan cara Kristen menjawab pertanyaan yang kita simak beberapa hari ini, itulah bukti mereka telah disesatkan. Yesus mengatakan jangan percaya. Kristennya kita tanya, Yesus memerintahkan jangan percaya atau percaya? Apa jawaban mereka? Percaya. Nah, itu bukti. Bukti kalian sudah disesatkan. Terang kan? Maka solusinya apa? Kita hanya membutuhkan kalian untuk sembuh. Bantu diri kalian, tolong diri kalian, selamatkan diri kalian dari kesesatan-kesesatan yang tercipta oleh karena kalian mengikuti penyesat tersebut. Kenapa? Kan Yesus mengatakan jangan kau percaya. Kalau kau tidak percaya, kau tidak jadi Kristen. Karena kau percaya, jadilah kalian Kristen. Artinya korban penyesatan dari iblis ISIS yang bukan Yesus, tetapi penyesat yang ngaku-ngaku Yesus, yang datang di padang gurun, yang datang dalam bilik rahasia. Sadarlah saudara-saudaraku, sadar kalian. Sederhana materi ini, tapi dari sinilah kita bisa tahu kesesatan Kristen itu jauh begitu dahsyat oleh karena mereka tidak menggunakan akal dalam memahami isi Bible itu sendiri. Silakan pasien ke-8 atau pasien ke-7. Jadi saya himbau ya kepada teman-teman di bawah. Ini kita dalam rangka pengobatan gratis ya kepada oten-oten saudara Kristen. Jangan dulu yang Islam permintaan ya saudaraku ya, jangan dulu. Ini pengobatan gratis, nggak ada perpuluhan ya, silakan. Pemburu
Kristen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Dibilang yang warahmatullahi Kristen dulu, Bang, wabarakatuh. pengobatan. Gini Kak, Bunda, saya mau bertanya sedikit nih sama Bang Juma, boleh? Silakan Bang. Muslim ya? Iya, Muslim. Nah, begini Bang Juma, ini agak membingungkan saya ini. Kalau boleh istilahnya saya dapat jawabannya di sini kan alhamdulillah, kan begitu. Di antara 12 murid itu Bang, siapa-siapa aja Bang nama-namanya Bang gitu loh. Nama murid Yesus. Iya. Tujuannya dipertanyakan Bang? Enggak, yang saya mau pertanyakan ini, Iya. apakah benar mereka itu tuh di zamannya Yesus begitu loh? Kalau di dalam tradisi Kristen itu sendiri Yudas, kemudian siapa? Yudas, kemudian Simon, kemudian Tadeus, kemudian Yakobus, Matius, Thomas, Bartolomeus, Filipus, Yohanes, Yakobus, kemudian Andreas, Simon Petrus, 12. Karena gini, karena tadi kan saya naik tuh di labnya Bom. Aduh. Saya menanyakan tentang Matius 26:18. Iya. Lalu Terus? dia mengasih jawabannya itu kan tentang si Anus tuh. Iya. Lalu dia mengasih jawabannya kepada 2 muridnya, dijawabnya oleh Markus kalau nggak salah saya. Apakah benar itu? Markus bukan murid Yesus. Markus itu murid Paulus. Bukan kan? Bukan. Alhamdulillah, berarti ya saya sudah benar tadi, karena dia minta data sama saya karena saya nggak tahu. Iya. Alhamdulillah, Masya Allah. Musuh Kalau terberat mereka memang kitabnya. Kalau kira-kira Bang Juma lah, Iya. apa dalil yang untuk membantah itu Bang? Yang mana? Markus. Markus. Iya. Maksudnya Markus apa ini Bang? Karena menurut pendapat Bom, Markus itu hidup sejaman di zaman Yesus. Kesimpulan itu didapatkan di mana? Di dalam Bible Nggak ada. nggak ada Bang kan? Iya. Nah, Jadi berarti gimana ngatur, Bang? Tur. Bang, kalau belum berilmu, tolong jangan naik di Komal Oten dulu. Benar, Nyimak dulu Mbak, pemaparan Gurunda. karena kan gini tadi Mbak, saya kan yang saya pegang. Oke, itu Nah, aja ya Bang ya. Masih Ya, oke, oke, banyak oke. yang disampaikan Iya, ya lain siap, kali siap, Bang siap. ya. Oke Bang Juma, makasih Ya. banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih. warahmatullahi wabarakatuh. Mohon Dicatat maaf ya, aja Bang. Bang di 2 Timotius 4 nomor 11 bukti bahwa Markus itu adalah murid Paulus. Ada tertulis di situ Bang. 2 Timotius 4. Di mana Bang? Bentar Bang, biar saya Dua- bentar ya Mbak. Bentar ya Mbak. 2 Timotius 4 nomor 11. Bukti bahwa Paulus itu memanggil kemudian Markus untuk menjadi muridnya, pengikutnya. Bentar Bang, bentar. Oke. Di mana tadi Bang? Bagaimana? 2 Timotius 4 nomor 11. 2 Timotius 4 nomor 11. nomor 11. Iya. Oke, terima kasih banyak. Makasih, Juma. makasih. Masya Silakan, Allah. silakan. Terima kasih kepada Islam-Islam yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pasien ke-7 silakan. Honor saya berapa Bun kalau satu pasien? Kan tanpa perpuluhan Gurunda, biar mereka sehat, kasihan kan Tuhannya. Sibilisis Tidak, kupikir tadi ada honor apakah pisang goreng kah, ikan goreng kah, 1 potong. Kamarudin, Muslim Kristen Bang. Bun, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya pasien Waalaikumsalam. ke-8 Paman. Kenapa ya kalau ada Bunda Mila aku semangat ya, kenapa Bun? Nah, kita sama Kamarudin. Karena sendiri jadi di sini. Saya baru nonton Kodondi nih tadi, bagus sekali Kodondi. Aduh. Iya Benar-benar dong. Allah. luar Masya biasa. Allah. Tapi kita bahasnya jangan di sini, nanti katanya framing. Udah biar di belakang layar aja deh ah. Iya, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baru Saya datang kita. semangat ini. Ada Bunda Mila jadi semangat saya. Alhamdulillah, Masya Allah. Saya scroll tadi lihat-lihat fotonya tuh, waduh.
Luar biasa. Luar biasa kan? Masya Allah. Ya, silakan pasiennya. Ini Mas Daniel ini dari sekte mana? Yang ada musik saya turunkan dulu ya. Pak Kamrut ini muslim kelihatannya. Saya izin turunkan dulu Pak Kamrut. Ya, Bang Daniel, selamat malam. Dibuka mic-nya Bang. Bang Daniel udah 3 kali permintaan ini. Kurasa dia absen ini Bang. Ya. Bang Daniel, ya. Bang Daniel selamat Silakan, malam. Ya, silakan Bang. Pelan-pelan Bang, pelan-pelan. Bang Daniel. Mic-nya sudah dibuka, silakan berbicara Bang. Bang Daniel. Bang. Aduh, jangan sampai nanti diteriakin Bang. Kaget saya nanti. Awas kok. Saya lagi kumpul tenaga dalam nih. Bang Daniel, 1, 2, 3, kalau tidak, mohon maaf nanti tidak kita naikin lagi ya. Mohon maaf ya. Oke, buat saudara-saudara yang Kristen, silakan ajukan permintaan. Atau ini cuman slotnya 2. Bang Dewa, assalamualaikum Bang Dewa. Bang Dede Wawa. Aduh, nyari mic-nya juga kelihatannya. Saya naikkan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewa turun aja tuh ya, buat Oten, kasihan Oten kalau misalkan di atas muslim semua, ya. Lagi tidur ya? Siap, Lanjut, Bang. lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, nah ada 3 nih, atau kurang 1. Enggak lah, ayo kayak tadi yuk, silakan naik gantian. Masa nggak semangat sih? Kita semua semangat loh. Silakan. Robi Sugara boleh naik. Yang muslim boleh dibantu untuk di cancel dulu permintaannya. Kalau mau menyampaikan sesuatu yang penting mungkin di typing dulu. Abang-abang moderator di bawah, Bang Holik dan siapapun itu dibantu di filter ya. Ya, silakan Randy, selamat malam. Randy, selamat malam. Aduh, dia ini. Dia di jalan ini, dikantongin HP-nya. Ya, bisa dikondisikan dulu Pak Pria Sejati. Selamat malam. Halo, iya selamat malam Bang. Ya, Kristen atau Muslim Bang? Ya, Kristen Bang. Oke, silakan. Iya, Kristen itu konon orang yang percaya kepada Kristus, orang yang mengikuti Kristus. Nah, kita mau mendeteksi Kristus mana yang diikuti oleh Kristen selama 2000 tahun. Ketika anak Maria berkata di dalam Matius 24, jadi apabila ada orang berkata kepadamu ada Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa justru Anda percaya? Padahal nasihatnya jangan percaya. Silakan. Oke. Halo. Iya, silakan Bang, silakan. Ini pernyataan atau saya menjawab yang Abang tanyakan, kenapa Anda percaya dengan Rasul Paulus? Kira-kira begitu pertanyaannya, Bang? Iya, betul. Ya. Percaya dengan Rasul Paulus bukan berarti Rasul Paulus dituhankan, Bang ya. Percaya terhadap ajarannya di mana dalam surat-suratnya, mungkin Abang sudah baca semuanya di mulai kisah para rasul sampai ke Ibrani Bang ya. Ada Galatia, Efesus dan di Roma termasuk. Nah, ini adalah kesaksian tentang Rasul Paulus bagaimana dia ditangkap oleh Allah ketika dia mau membunuh orang-orang pengikut Yesus ke kota Damsyik Bang. Dan di padang gurun yang Abang sampaikan tadi betul, rebahlah dia, lalu ditanyakan, kenapakah engkau membunuh? Tahukah kamu siapakah yang engkau bunuh? Lalu dia tanya, siapakah engkau sesungguhnya?
Nah, di situ kesaksian Paulus sebenarnya bagaimana, karena Rasul Paulus ini orang Yahudi, bangsa Romawi yang memang ini bang, dia yang taat terhadap hukum Taurat. Pokoknya hukum Taurat itu kalau tidak menyembah Allah mereka, orang Yahudi ya, tidak menyembah Allah mereka, maka orang-orang tersebut akan dibunuh. Karena itu hukum mereka, di hukum Taurat juga disampaikan seperti begitu, bang. Dan itu yang dilakukan oleh Rasul Paulus, dia membunuh ribuan orang pengikut Yesus pada saat itu. Nah, ketika dia ke kota Damsyik, di tengah jalan terpancarlah cahaya terang dan rebahlah mereka. Sebenarnya bukan sendiri, yang namanya pasukan Romawi, pasukan orang-orang imam-imam besar yang diperintahkan itu bukan hanya sendiri bang mereka untuk membunuh, tetapi yang namanya kepala, ketua atau pimpinan puncaknya adalah Rasul Paulus. Maka Rasul Paulus dikatakan dia membunuh orang-orang yang percaya kepada Kristus. Nah, itu adalah kesaksian dirinya bagaimana dia bertemu dengan Yesus bang, sesungguhnya seperti begitu. Nah, perintah Yesusnya apa bang? Percaya atau jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun? Perintah Yesus kepada Rasul Paulus ketika dia bukan perintah Yesus kepada Paulus bang. Oke. Perintah Yesus kepada murid-muridnya agar jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan dirinya di padang gurun. Nah, ketika kemudian mereka mendengarkan nasihat Yesus jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, berarti mereka dilarang percaya kepada Paulus. Pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya kepada Paulus, bang? Kan perintahnya jangan kamu percaya. Percaya kepada Paulus, bang. Percaya kepada Paulus itu sesuai dengan yang yang sudah masuk di dalam dirinya tentang Yesus itu sendiri. Bukan percaya dia sebagai Tuhan bang ya. Itu dia hanya menunjukkan dirinya bahwa saya ketemu Tuhan seperti begini. Begitu juga dengan surat-suratnya. Surat-suratnya ini sebenarnya mulai dari kisah para rasul bang, itu menceritakan tentang rasul-rasul, karena dia tidak ketemu Yesus. Beda dengan yang 12 orang bang. Iya, maksudnya tidak diajarkan. Kita ulang kembali. Yesus mengatakan kepada muridnya, jadi apabila ada orang mengatakan Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Camkanlah, aku telah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi bila ada orang berkata bertemu dengan Kristus di padang gurun dan bertemu dengan Yesus di dalam bilik penjara atau bilik rahasia, jangan kamu percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda tidak mendengarkan Yesus untuk tidak percaya kepada Paulus? Kenapa justru Anda melanggar perintah itu, bang? Oke, bang. Ya. Itu perintah Yesus kepada murid-muridnya, karena ketika murid-muridnya mulai goyah, Yesus ini tahu bahwa nanti akan goyah iman murid-muridnya, bang. Ya, ketika dia memperingati bahwa nanti akan ada Mesias-Mesias lain, waspadalah terhadap mereka. Artinya, ada ajaran yang sesat yang di luar dari ajaran Yesus itu sendiri. Jadi jangan percaya terhadap itu. Nah, kita merujuk kepada Rasul Paulus yang abang tanya, apakah Rasul Paulus ini bertentangan dengan ajaran Yesus yang diajarkan Yesus kepada murid-muridnya gitu, bang. Saudara, jadi nanti kita bisa itu tidak berbicara. Yesus tidak berbicara bertentangan atau tidak bertentangan. Yesus mengatakan kalau ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Mau dia tidak bertentangan atau bertentangan, perintahnya jangan percaya, bang. Betul nggak? Ya. Nah, terus kenapa Anda? Palsu. Ya. Nah, terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan perintahnya jangan percaya. Nah, ini kan beda topiknya ya bang ya. Bukan saya sampaikan tadi bahwa saya bukan percaya atau mengimanin atau menuhankan Rasul Paulus. Tetap dalam koridor iman kita sebagai orang yang percaya kepada Allah ditunjukkan kepada Yesus, bang. Jadi bukan percaya kepada Rasul Paulus, bang. Kan perintahnya jangan percaya kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Betul nggak? Betul itu. Nah, terus kenapa Anda percaya? Ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, kenapa Anda percaya? Kan perintahnya jangan percaya, bang.
Betul. Nah, terus kenapa Anda percaya? Karena ketika ketemu Rasul Paulus, Bang, ini ya, ini dalam koridor dia masih di dunia, Yesus bercerita itu kepada murid-muridnya, Bang ya. Jadi ada tahap-tahapnya waktu dia menyampaikan itu. Ketika nanti ada orang yang mengaku Mesias di sana, di gunung, di bukit dan di padang gurun, jangan percaya. Bahkan mereka bisa melakukan juga mukjizat-mukjizat yang seperti yang saya lakukan gitu ya. Betul. Pertanyaannya kenapa Anda percaya? Nah, Kan perintahnya jangan percaya. betul Bang, betul. Rasul Paulus dia tidak, ya, Rasul Paulus Bang ya. Rasul Paulus dia tidak menyatakan dirinya sebagai Mesias, Bang. Dia hanya Bukan, mengaku bertemu, mengaku melihat, mengaku Mesias ada di padang gurun. Bukan mengaku dia mengaku Kristus. Apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Paulus mengatakan ada Mesias di padang gurun. Perintah Yesus jangan percaya. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Sehingga Anda menjadi Kristen. Kenapa Anda percaya, Bang? Nah, harus kita karena ini Bang Zuma pasti sudah memahami lebih banyak di kisah para rasul tentunya tentang bagaimana bertemunya Rasul Paulus ini dengan Yesus. Bukan ketemu secara, kita harus tahu Bang ya, dia bukan ketemu secara fisik. Hanya Bang, berupa cahaya loh Bang, karena Yesus perintahnya bukan di situ, Bang. Dia maaf, bukan saya mau menggurui, tapi saya meluruskan. Oke. Bukan masalah bertemu atau gimana. Yesus berkata di data nomor 23, pada waktu itu jika orang berkata kepadamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Dia mau bertemu dalam bentuk cahaya, dalam bentuk keju, dalam bentuk daging, dalam bentuk kulkas, itu tidak masalah. Yang dipermasalahkan di sini adalah kalau ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Nah, pertanyaan saya, kenapa justru Anda percaya? percaya di dalam hal ini Bang, menuhankan apa yang dibilang ada Mesias di sana. Itu yang dimaksud oleh Yesus. Iya. Gitu. Pertanyaan saya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya, Bang? Jangan percaya kepada Mesias. Iya, ada Mesias palsu Bang, betul. Bukan. Itu ada Jangan ayatnya. jangan percaya kalau ada orang berkata Mesias ada di sana. Pertanyaan saya, kenapa Anda percaya? Kan nasihatnya jangan percaya. Iya betul itu Bang, ya percaya kalau ada yang mengatakan ada Mesias di sini, tetapi sampai sekarang tidak ada yang mengatakan bahwa Mesias ada di sini, ada di sana, tidak ada Lah sampai Paulus, sekarang. yang ditemui Paulus siapa, Bang? Kucing. Ditemuin Paulus itu adalah berupa cahaya Bang. Iya, Bukan itu berupa pribadi. cahaya. Yang berupa cahaya itu siapa, Bang? Bom atau Mesias? Yesus sendiri, karena dia Nah, bahwa berarti Paulus- Mesias. Betul. Mesias. Nah, pertanyaannya, Yesus memerintahkan percaya atau jangan percaya? Kepada siapa Bang? Ya, kepada muridnya. Kalau ada yang mengaku Mesias di sana, Mesias di sini, ada Mesias di sana, jangan kamu percaya. Lantas kenapa Anda percaya? Sampai Anda menjadi Kristen sekarang. Umat bingung. Umat yang berada kebingungan. Jawab aja Bang, suka-suka gitu loh. Selesai sudah kalau gitu. Kan konsekuensinya Iya, gini ya Bangku. Kalau percaya, kalian akan sesat. Itu konsekuensinya itu. Nah, karena Anda percaya, berarti sekarang ini posisi Anda lagi tersesat nih. Dan dalam keadaan tersesat, Anda beragama Kristen. Berarti kesimpulannya, agama Kristen adalah agama sesat. Kan perintahnya jangan percaya. Kalau orang percaya kepada Paulus, dia akan jadi Kristen. Kalau orang jadi Kristen, berarti dia dalam keadaan tersesat. Dengan kata lain, orang-orang Kristen adalah orang-orang yang tersesat. Kok bisa kayak gitu? Kan nasihat Yesus. Apa nasihat Yesus? Jangan kamu percaya, supaya kamu jangan disesatkan. Kalau kamu percaya, maka kamu disesatkan. Nah, karena saudara percaya, berarti saudara disesatkan. Agama sekarang Anda Kristen. Berarti agama Kristen itu adalah kumpulan orang-orang yang disesatkan oleh Kristus palsu. Coba Anda renungkan, Bang. Coba Anda renungkan. Nasihat Yesus jangan percaya. Sederhana kan?
Jadi mau Paulus mau dia siapapun, kalau mengaku bertemu dengan Mesias, kata Yesus, jangan percaya. Itu pegang. Pegang itu bang. Karena di dalam Yohanes 3 nomor 16, begitu besar kasih karunia Tuhan, begitu besar kasih Tuhan akan dunia ini, sehingga dia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Barang siapa yang percaya, dia akan hidup dan dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Barang siapa yang tidak percaya, maka dia akan binasa. Nah, ketika Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata ada Mesias di sini, ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Kenapa justru Anda percaya? Berarti Anda tidak menjadikan Yesus itu sebagai pedoman dalam beragama. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Tapi kok Anda malah membantahnya? Oh tidak Yesus, aku percaya. Yang datang kepada Paulus itu adalah kamu. Karena mauku mauku saya erok-erokku. Seakan-akan kamu itu menantang Yesus, kawan. Yesus mengatakan, apabila ada yang berkata kepadamu Mesias di sini, Mesias, jangan kamu percaya. Nah, Anda tiba-tiba datang, oh nggak bisa begitu Yesus, harus ada pengecualian dong. Kalau yang datang kepada Paulus, yang ngajarin kita disco, yang ngajarin kita salto, yang ngajarin kita bernyanyi, yang ngajarin kita makan semua makanan, binatang, itu kamu. Selain daripada itu bukan kamu dong. Kalau yang Paulus itu kamu dong. Kalau yang lain bukan. Nah, apakah ada dalilnya kayak gitu? Enggak. Pokoknya siapapun yang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, jangan kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahayanya dari timur sampai ke barat, demikianlah nanti kalau yang datang itu adalah aku. Jadi kalau cuma sekedar omon-omon, aku bertemu dengan Yesus pada saat aku sholat tahajud loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku umroh loh. Aku bertemu Yesus pada saat aku sujud dalam sholat loh. Apa kata Yesus sendiri? Jangan kamu percaya. Makanya 100% orang yang mengaku pernah ketemu Yesus dimanapun dia berada, baik di dalam kamar maupun di luar kamar, mau di lapangan maupun apapun itu, ada yang dia mengaku bertemu dengan Yesus. Yesus berkata, jangan kau percaya. Artinya yang ketemu sama mereka ini yang mengaku mimpi ketemu Yesus, Yesus palsu, alias sibilisis. Itu kira-kira kesimpulannya. Enak kan sambungin suaranya Bang Juma? Iya, silakan Bang, silakan. Itu kan narasi dari Abang itu sah-sah saja menurut pengertian yang diilhamkan kepada Abang tentang firman yang Abang baca. Tetapi saya hanya mau menyampaikan bahwa kalau Abang mau ingin lebih dalam lagi, jangan dipotong ayat per ayat sebenarnya. Yang Abang sampaikan itu waspadalah pada nabi-nabi palsu. Nanti ada Mesias di... Bukan itu Bang. Bang, ada orang mimpi nih. Banyak loh Kristen mimpi ketemu Yesus. Anda percaya nggak mimpi dia itu? Teman-teman kamu itu Kristen, Anda percaya nggak dia ketemu Yesus beneran tuh? Tergantung dia mimpinya seperti apa. Ketemu Yesus. Silakan, sah-sah saja Bang, nggak ada masalah itu. Abang pun berarti Yesus karena Anda tidak setuju dengan statement Yesus, jangan percaya. Nah, jangan percaya, jangan menuhankan loh Bang. Jadi ini penafsiran lagi. Mesias yang ini soal ketemu Yesus Bang, bukan masalah menuangkan dulu. Yesus berkata, jangan kau percaya apabila ada orang mengaku ketemu aku nih. Ini bahasa sederhananya. Iya. Gitu ya. Paulus jalan di sana di Damsik mengaku ketemu Yesus. Ya. Kenapa Anda percaya? Itu kan pengakuannya dia Bang. Siapa yang mana yang benar nih? Pengakuan Paulus ketemu Yesus atau pengakuan Yesus jangan percaya? Pengakuan Rasul Paulus ketika ketemu dengan Yesus. Oke, berarti Anda percaya Paulus, Anda tidak percaya Yesus, betul? Nah, Abang dari narasi bahwa percaya kepada Rasul Paulus atau kepada Yesus. Ini aja dulu Bang, bahasa Indonesia. Kalau ada kata jangan kamu percaya, pertanyaannya adalah A. percaya, B. tidak percaya. Oke.
Dijawab dulu di bahasa Indonesianya Bang, hilangkan dulu teologinya, hilangkan dulu kepercayaan Anda. Ini bahasa Indonesia dulu. Bapak Silakan. guru bertanya kepada muridku semua, jangan kau percaya artinya adalah A. Percaya, B. Tidak percaya. Silakan jawab. Pertanyaan percaya dan tidak percaya, Bang. Coba ini bahasa Indonesia nih, coba sama netizen aja deh, lo mau ikut jawab apa enggak? Anak-anakku sekalian, Bapak guru mengajari anak-anakku belajar bahasa Indonesia. Ada kata, jangan kamu percaya. Pengertian jangan kamu percaya adalah A. Percaya, B. Tidak percaya. Silakan jawab anak-anak semuanya. Lanjut Bang Juma. Ya itulah Bang, dikatakan waspadalah kepada penyesat. Kan nasihat Yesus kan waspadalah kepada penyesat. Kalau Anda tidak waspada kepada penyesat, akibatnya fatal. Anda akan disesatkan. Kalau orang sudah disesatkan Bang, hatinya buta, matanya buta, kupingnya tuli, itu karena dia sudah disesatkan. Kan kata sesat itu adalah buta Bang. Tidak melihat. Disesatkan artinya dibutakan. Bayangkan fatalnya Anda dibutakan. Nasihatnya jangan percaya. Anda terjemahkan apa? Anda mendefinisikan apa itu? Anda mengartikan apa kemudian? Anda memaknai apa? Jangan percaya. Anda mengatakan percaya. Antara jangan percaya dan percaya. Itu artinya Anda sudah disesatkan. Makanya Al-Quran mengatakan apa? Ulaika hum syarrul bariyah. Kenapa orang-orang kafir ini disebut seburuk-buruknya makhluk? Karena mereka punya akal, tapi otaknya, akalnya dikebiri oleh kesesatan yang dianutnya sendiri. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Mereka memang sudah pantas untuk ke neraka jahannam. Yukhadi'unallaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Mereka orang-orang sesat ini ingin menipu Allah, ingin menipu orang beriman, tapi sesungguhnya mereka hanya menipu diri mereka sendiri. Kenapa demikian? Fi qulubihim marad fazadahumullahu marad. Disebabkan karena dalam hati mereka ada penyakit. Kenapa dalam hati mereka ada penyakit? Karena percaya kepada iblis. Padahal Yesus sudah menasihati. Kalau Nabi Muhammad kan sudah jelas, ya ayyuhalladzina amanu ku anfusakum wa ahlikum nara. Tapi tidak mungkin Anda percaya kepada Nabi Muhammad. Maka yang harusnya Anda percaya adalah Yesus. Tapi faktanya, karena saking sesatnya, Yesus pun Anda tidak percayai Bang. Yesus mengatakan, apabila ada orang berkata, lihat Mesias ada di sana, Mesias ada di sini. Apa kata Yesus? Jangan kamu percaya. Kenapa Anda percaya ketika Paulus mengaku bertemu dengan Kristus? Sehingga Anda menjadi, mohon maaf, menjadi sesuai dengan apa yang diinginkan Paulus. Apa yang diinginkan Paulus terjadi kepada orang Kristen. Baca 1 Korintus 1 nomor 19 Bang. Ngeri Paulus ini memang. Tapi itu disebabkan karena Kristus yang datang kepadanya. Apa kata Paulus? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang-orang terpelajar dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Paulus ngaku itu Bang. Di dalam 1 Korintus 1 nomor 19. Sekarang menurut saudara, kalau kecerdasan manusia sudah dihilangkan Bang, akal sehat ini kemudian dilenyapkan, kira-kira apa yang terjadi kepada manusia tersebut? Apa yang terjadi Bang? Kalau kecerdasannya dihilangkan, akalnya kemudian dilenyapkan, apa yang terjadi terhadap orang tersebut Bang? Baik Bang. Kebodohan akan dunia ini dan kemuliaan akan surga tetap ada padanya. Kebodohan tentang dunia ini tetap ada padanya, dan yang menjanjikan tentang kerajaan yang sesungguhnya yang dia dapat adalah surgawi Bang. Bagaimana ilmunya? Ilmu dari mana? Tanpa akal itu kemudian menyebabkan Anda dapat surga. Gimana ceritanya? Kalau Anda tanpa akal karena Anda gila, disebabkan karena mungkin ada penyakit, ada bawaan dari lahir, atau ada benturan pernah jatuh, ya itu yang dimaksud dapat surga. Tapi ini tidak Bang.
Ini Paulus orang waras, orang cerdas, orang pintar, orang berilmu. Begitu menjadi pengikutnya, ilmunya hilang, kecerdasannya hilang, akalnya dibinasakan. Artinya percaya kepada kebinasaan sebagai hal yang bisa menyelamatkan. Contoh. Yesus mengatakan apa? Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah Kristus. Waspada. Kata waspada itu hati-hati. Jadi apabila ada orang datang kepadamu mengaku ada Mesias di sana, ada Mesias di sana, apa kata Yesus? Jangan percaya. Kenapa Anda balikkan percaya? Inilah bukti akal Anda sudah dimatikan oleh Paulus. Karena memang dia akan mengatakan apa? Dia mengatakan apa? Aku akan menghilangkan kecerdasan orang terpelajar. Dan kemampuan berpikir cerdas akan aku lenyapkan. Artinya apa, Bang? Kalau ada orang menjadi pengikutku, aku akan lenyapkan akalnya, kecerdasannya kemudian aku hilangkan. Itu terjadi nggak pada saudara? Terjadi. Bukti ketika Yesus berkata, jangan kamu percaya. Apa yang terjadi pada diri Anda? Malah percaya. Sadar enggak abang itu? Oke, bisa saya jawab, Bang? Silakan. Oke, makasih, Bang. Yang disampaikan oleh Rasul Paulus tentang benar kecerdasan Rasul Paulus itu di atas rata-rata, dia sampaikan yang sebaya dengan dia, Bang. Dia tentunya dipilih oleh bangsa Romawi untuk menjadi prajurit, kepala pimpinan, panglima pada saat di zaman orang Yahudi. Nah, yang ada padanya sekarang, Bang, itu adalah tentang kasih daripada Kristus. Kalau abang boleh baca di 1 Korintus pasal 13 itu, sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan itu kata siapa, Bang? Gemerincing. Itu kata siapa, Bang? Ini 1 Korintus, Bang. 1 Korintus. Oke, berarti perkataan Paulus kan? Ini adalah tentang kesaksiannya, Bang. Iya. Ya. Oke, berarti Paulus mengajarkan kasih. Ya, kasih. Sekalipun aku baca, Bang, ya, boleh? Silakan. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Baik. Itu bagus. Jika segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Oke, tepuk tangan Kasih dulu. itu Nah, sabar. ya, sabar. Kasih itu murah hati. Dia tidak cemburu. Tidak memegahkan diri dan tidak sombong. Oke, Dia lengkap tidak sudah. melakukan yang tidak sopan dan tidak mencari dengan diri sendiri. Tidak Dia mencuri, tidak tidak pemarah. berzina, tidak pemarah, murah senyum, loyal, rela berkorban, bertanggung jawab. Terus yang baik-baik aja sebut semuanya. Oke, selesai situ, Bang, ya. Nah, sekarang saya ingin tanya sama saudara. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Dibuka mic-nya, Bang. Ketika Yesus melarang jangan percaya, apakah Anda setuju dengan larangan itu? Konteksnya apa dulu nih, Bang? Jangan percaya kalau ada orang mengaku bertemu dengan Mesias. Itu konteksnya. Karena hanya ada satu Mesias yang datang setelahku, yaitu dia, yaitu dia yang dibarengi dengan tanda-tanda kiamat. Selain daripada itu, jangan percaya. Pertanyaan saya, Anda setuju nggak dengan narasi Yesus jangan percaya ini? Oke, dibuka ayatnya, Bang. Biar Sabar dulu, saya tanya dulu, Anda percaya nggak dengan narasi Yesus itu? ya, biar lebih jelas narasi yang disampaikan tuh di dalilnya di ayat berapa? Matius 24 nomor 23 dan nomor 24. Kita buka ya, Bang. Silakan Anda yang baca, jangan saya. Silakan. Matius 24 nomor 23 dan 24. Oke. Izin ya saya baca ya. Silakan. Matius pasal 24 ayat 23.
Pada Iya. waktu itu, jika orang berkata kepada kamu, lihat Mesias ada di sini atau Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mukjizat-mukjizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila orang berkata kepadamu, lihat ia ada di padang gurun, janganlah kamu pergi ke situ, atau lihat ia ada di daerah bilik, janganlah kamu percaya. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kedatangan Anak Manusia, di mana ada bangkai, di situ burung nasar berkerumun. Ya, percaya Oke. itu Bang, ini firman Oke. Tuhan soalnya. Oke, jadi ketika Yesus mengatakan apabila ada orang berkata Mesias ada di sini, Mesias ada di sana, jangan kamu percaya. Apakah Anda setuju dengan larangan Yesus ini? Iya, Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, iya, meskipun orang itu mengatakan bersabar, bersyukur, jangan berdusta, jangan menipu. Meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, Anda tetap tidak percaya? iya. Terus kenapa Anda percaya kepada Paulus? Kan larangannya jangan percaya. Lanjut Bang, ya. Jadi penyesat itu Bang, bagaimana dia bisa menyesatkan kalau tidak memperlihatkan sisi kebaikan? Kamu jangan seperti ini, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta, jangan ada ilah lain, jangan begini. Harus dia memperlihatkan sisi kebaikan supaya dia bisa menyesatkan. Kalau dia datang seperti babi hutan yang nyeruduk sana sini, mana mau orang percaya? Jadi dia harus nampak baik. Tapi bukan itu intinya. Intinya adalah ketika ada orang mengaku melihat Mesias di sana atau dia berkata ada Mesias di sini, jangan kamu percaya. Sekarang pertanyaan saya, kenapa Anda justru percaya? Kan larangannya jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Jawabannya adalah karena saya cuma mengikuti orang tua saya menjadi Kristen. Baru hari ini saya dikagetkan setelah Bang Suma membahas materi ini. Ternyata ada Kristus palsu selain daripada yang asli, yaitu anak Maria. Itu jawabannya Bang. Hanya karena Anda terlanjur Kristen aja. Karena dari kecil dididik ke gereja, menyembah yang namanya Yesus Kristus, percaya kepada yang namanya Paulus sebagai rasul. Hanya karena itu ajanya. Tapi kalau Anda melakukan pendalaman materi Bible, Anda akan tersadarkan dan Anda akan meninggalkan ajaran itu kalau Anda peduli dengan keselamatan akhirat Anda. Tapi kalau Anda EGP, mau selamat ke, mau tidak ke, yang penting hidup saya sekarang sudah nyaman, yaitu menjadi Kristen, menyembah Yesus, makan babi, makan anjing, EGP dengan itu semua. Kalau itu yang Anda lakukan, maka tengok endingnya di Matius 7:22-23. Apa kata Yesus? Enyahlah daripadaku, kalian yang memanggil aku Tuhan, kalian yang bernubuat pakai namaku, kalian yang bermukjizat mengusir setan pakai namaku. Aku tidak mengenal kalian, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Ya, siap-siapkan diri Anda untuk itu. Siap-siapkan diri Anda untuk itu. Karena Yesus sudah mengatakan, jangan kamu percaya. Tapi ternyata Anda tetap percaya. Sekarang siapa yang salah? Siapa yang salah? Yesus atau Anda? Aku sudah bilang jangan percaya. Kamu percaya. Datang Islam mengingatkan kembali. Bukan pakai Quran, pakai kitabmu sendiri. Jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya.
kau bantah kemudian dengan pedang. Oh, harus kupercaya, harus kupercaya. Karena Paulus itu mengajarkan kebaikan, yaitu makan babi, menghalalkan segala binatang, menghalalkan segala minuman. Jadinya aku harus percaya, karena dengan mulutnya Paulus kami sudah dijanji surga. Yesus mengatakan jangan kau percaya. Nah, Kristen mengatakan percaya. Jangan kau percaya. Kristen jawab, aku mau percaya. EGP dengan kamu. Yang penting kau sudah terkutuk, menebus dosaku. Yesus muncul lagi, jangan kau percaya. Kau bantah lagi, aku harus percaya. Jangan percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya, percaya, jangan percaya. Gitu aja terus sampai kiamat. Maka dikatakan di dalam 2 Yohanes 1 nomor 7, siapakah penyesat itu? Siapakah pembohong itu? Siapakah pendusta itu? Dalam bahasa Yunani, planos dalam bahasa Yunani artinya pembohong, pendusta, penipu, pembual, penyesat. Bukankah dia yang pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus datang sebagai manusia? Dialah penyesatnya, dialah antikristusnya. Nah, Yesus sedang mengatakan apa? Siapakah penyesat itu? Bukankah dia yang menolak Bapa? Bukankah dia yang menolak anak? Ketika anak mengatakan jangan kamu percaya, ketika ada yang berkata bertemu dengan Mesias di sini, Mesias di sana, jangan kamu percaya. Tapi kemudian Kristen mengatakan, oh no, kami harus percaya. Dengan demikian, kalian telah menolak anak. Begitu, saudara. Coba renungkan. Silakan renungkan, silakan. Oke, Bang. Ini tentang yang Abang sampaikan di Matius 24. Tetapi Abang jangan lupa juga membaca perikopnya ini yang ditulis oleh Matius, Bang ya. Siksaan yang berat dan Mesias-Mesias palsu. Iya. Tentunya hal ini tidak ada hubungannya dengan Rasul Paulus, Bang. Kok tidak ada hubungannya? Tidak ada hubungannya, Bang. Karena Mesias palsu itu menunjukkan seperti dia adalah Yesus. Dan Rasul Paulus dia tidak menunjukkan bahwa dia sebagai Yesus, sebagai Mesias. Tetapi Anda salah memahami dalil ini. Nah, pertanyaan tadi Abang pertanyakan, apakah Anda percaya dengan Rasul Paulus? Nah, yang menjadi pertanyaan saya, percaya dalam bentuk apa nih, Bang? Menuhankankah? Kan harus kita kutip percaya itu apa dulu? Percaya kepada orang. Apa yang saya ucapkan atau ini? Jadi percayanya apa yang dipercayakan itu gitu loh, Bang. Saudara, orangnya Yesus mengatakan kalau ada orang berkata Mesias ada di sana, berarti orang ini tidak mengaku Mesias, Bang. Dia hanya mengatakan Mesias ada di sana. Aku bertemu dengan Mesias di sana. Berarti yang mengaku ini bukan Mesias. Dia hanya mengatakan bertemu dengan Mesias di sana. Nah, kalau dia betul-betul bertemu dengan Mesias di tempat itu, maka yang ditemui itu adalah Mesias palsu. Jangan kau percaya orang ini. Nah, siapa yang pernah mengaku bertemu dengan Mesias? Jangan kau percaya. Bukan Paulus mengaku Kristus, abangku. Ya, konteks yang Abang baca di Matius 24 ini adalah bahwa ada banyak nabi-nabi palsu yang mengaku sebagai Mesias, Bang. Jadi bukan begitu. Anda jangan gitu dong. Tidak ada nabi palsu mengaku Mesias. Yang ada adalah sebab Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan datang. Berarti di situ satu pengajaran. Maksudnya ada seorang utusan yang mana utusan ini dari Kristus palsu. Kristus palsu mengutus nabi palsu. Itu maksudnya. Maka Paulus ini boleh disebut nabi. Kenapa? Kalau Anda tidak mengakui Paulus ini sebagai nabi, pertanyaan saya, dari mana dia mendapatkan 13 kitabnya? Kalau dia bukan nabi. Oke. Ya. Kitab daripada Rasul Paulus, Bang, itu adalah pekerjaan yang dilakukannya sendiri seperti di Galatia, Bang, di Efesus, Korintus. Iya, dia dapat dari mana ilmunya itu? Pertanyaan saya. Dia tadi Abang sampaikan bahwa Paulus, namanya pertama Saulus, Bang, sebelum dia ini terhadap Yesus. Dia orang yang
hebat, cerdas. Saya kutip dari abang dan abang. Pertanyaan saya bukan kecerdasannya, pertanyaan saya ilmunya yang dituangkan di dalam buku 13 kitab ini, itu ilmu dari mana? Dari dirinya sendiri kah? Dia ketemu dengan Yesus, lalu Roh Kudus bekerja. Dia mengaku bertemu dengan Yesus. Dengan cahaya tadi bang ya. Saudara, saya ulang. Dia mengaku bertemu dengan Yesus, betul? Betul, berarti ya. Yesus yang berfirman sehingga ada buku Roma, Galatia, Filipi, Kaliki, betul? Ya. Nah, sekarang ketika Yesus berkata dalam Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Apakah masih ada firman yang belum disampaikan? Ya. Ada atau sudah tidak ada lagi? Sudah tidak ada lagi karena sudah sudah tidak ada lagi. Pada saat kemudian sudah tak ada lagi, apakah di situ sudah ada kitab Roma? Belum. Berarti yang berfirman di kitab Roma ini siapa? Oke, ini adalah Rasul Paulus, Bang. Rasul Iya, Paulus. yang berfirman kepada Paulus ini siapa? Dia menulis tentang apa yang karena dia ketemu sebelumnya bang ya, dia ketemu dengan Rasul pada Yesus bang. Loh, sekarang tadi Anda mengatakan Yesus yang berfirman kepada Paulus. Yes. Sekarang sebelum ada kitab Roma, Paulus sudah menamatkan ajarannya. Lalu siapa yang berfirman kepada Paulus kalau ajaran Yesus sudah selesai? Yohanes 17:8. Segala firman yang kau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Ternyata belum ada kitab Roma, Galatia, Filipi, dan seterusnya. Nah, lalu kalau Yesus tidak mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan bukan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, dan Anda mengatakan Yesus yang mengajarkan kitab-kitab ini, lalu yang mana yang mengajarkan, yang mana yang tidak mengajarkan? Itulah yang saya katakan, Bang. Jangan percaya, karena kapan kamu percaya, kamu akan disesatkan. Gini Bang Jumat. Bang Jumat sebelum dia menulis surat-suratnya nih kepada jemaat-jemaat di Galatia. Dan ini Bang. Iya. Itu surat dari mana dia dapat ilmunya? Nah, dia ahli Taurat loh bang. Dia berarti karangan sendiri. Orang Yahudi loh bang. Iya, berarti karena dia pintar dia karang sendiri. Tidak bang. Kalau dia karang sendiri, dia akan kontradiksi dengan Matius, Markus, Lukas dan Yohanes. Lalu dari mana kawan? Dari mana 13 buku ini? Dari mana? Nah, setelah dikonfrontir dengan dia di kota Damsyik, setelah matanya buta itu bang selama 3 hari ya. Iya, pertanyaan saya, dari mana 13 buku ini dia dapatkan? Kecerdasannya sendiri, kelicikannya, atau karena apa? Dari mana ilmunya ini? 13 buku ini dari mana? Kan Tuhan bisa memakai bang. Siapa bisa masalah generasi. Bang Zuma sekarang, saya tanya sama Bang Zuma, ketika Yesus memakai Bang Zuma sekarang bahwa menceritakan tentang kebenaran Yesus, jangan kamu percaya, jangan kau percaya, jangan kau percaya. Ini saya mengatakan Yesus datang kepadaku, jangan kamu percaya, kecuali matahari menjadi gelap, bulan tak bercahaya, bintang-bintang berjatuhan, kuasa langit berguncang, Yesus nampak di tengah langit, kita semua akan melihatnya, baru Anda percaya. Tapi kalau saya cuma mengatakan, semalam saya salat tahajud, saya ketemu dengan cahaya, di mana cahaya itu menggunakan jubah putih, rambutnya panjang, namun wajahnya tak nampak, dan itu adalah Yesus. Jangan kau percaya. Sudah dibilang jangan percaya. Jangan. Inilah akibatnya. Anda belepotan kan? Ketika Yesus mengatakan, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Berarti tak ada lagi. Tak ada lagi. Dan pada saat itu belum ada kitab Roma. Pada saat itu belum ada Galatia. Pada saat itu belum ada cerita, siapakah kau Tuhan? Belum ada cerita itu. Sementara sebelum cerita itu muncul, Yesus sendiri sudah menamatkan ajarannya. Bahkan Yesus mengatakan apa? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Firman yang kau dengar dari mulutku itu bukan dari aku, tetapi dari Bapa yang telah mengutus aku. Nah, Paulus dari mana firmannya dia? Paulus ini dari mana? Sedangkan Yesus sendiri tidak berkata-kata dari dirinya sendiri, kecuali apa yang diperintahkan untuk dia katakan yang dia sampaikan.
Itu Yesus. Nah sekarang Paulus dari mana firman ini? Karangannya ini dari mana? Dari Yesus tak mungkin. Tapi kalau dikatakan dari bisikan Kristus yang datang kepadanya, itu betul. Tetapi itu bukan anak Maria, tapi Kristus lain. Oke, udah Bang? Silakan. Sudah. Jadi kalau Kristus lain yang akan berbisik dengan Rasul Paulus, tentu semua ajaran di Matius yang tertulis yang dalam kitab Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes akan terjadi pertentangan, Bang. Saudara, izinkan saya menjawab ini pernyataan saudara. Oke, silakan, Bang. Kenapa Injil Filipus ditolak? Kenapa Injil Barnabas ditolak? Kenapa Injil Thomas ditolak? Kenapa Injil Maria ditolak? Kenapa? Ada di dalam satu buku. Ya kenapa? Pertanyaan saya, kenapa ditolak Injil-Injil yang lain? Karena di dalam kitab tentu ini kan perkataan-perkataan yang mendukung apa yang diajarkan oleh Yesus. Mungkin Saudara, jawabannya kenapa ditolak, disembunyikan Injil-Injil itu? Karena bertentangan dengan surat-surat Paulus. Kenapa Lukas, Markus, Matius, Yohanes tidak disembunyikan? Karena 4 kitab yang kanon ini, yang lolos di pengkanonan ini, itu rada-rada mirip dan tidak bertentangan dengan surat Paulus. Makanya 4 ini diloloskan, yang lainnya itu tidak diloloskan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang memiliki otoritas untuk menentukan bahwa ini lolos, ini yang tidak lolos? Siapa? tentu bukan saya ini yang meloloskan, Bang. Tentu bapak-bapak gereja sebelumnya kita bapak-bapak gereja, Iya tepuk kan? tangan. Jadi bapak-bapak gereja Yang terdahulu, memilih yang mana sudah yang cocok dengan ajaran nenek moyang kita nih. Coba Yang melihat, memilih coba kembali- periksa Lukas dulu. Oke. Coba periksa Barnabas. Oh ini nggak cocok. Masa di situ bilang Yesus kawin punya anak? Nah, nggak cocok, ini nggak cocok. Simpan itu. Ini Lukas gimana? Wah ini bagus ini. Bisa dipelintir. Pada hari ini telah lahir bagimu Tuhan di kota Daud. Oh ini cocok, ini cocok. Maka loloslah otoritas gereja, bapak-bapak gereja utama, poros utama, angkatan pertama yang meloloskan kitab-kitab ini. Makanya disebut kitab kanonik. Kalau saya menyebutnya kanyonik, lama-lama kusebut kitab kalonjing kan gitu. Jadi saudara, kalau kita berbicara mengenai keyakinan Kristen, satu hal yang perlu Anda pahami. Kristen ini adalah agama yang offside dari ajaran Yesus. Satu hal yang paling sederhana tadi. Ketika Yesus mengatakan, jangan kamu percaya, tapi Kristen percaya. Masolanglah generasi, hancurlah kalian. Semua ajaran yang kalian pakai, mau dia itu kasihi musuhmu, kasihi tantemu, kasihi ponaanmu, kasihi istri tetangga, kasihi semuanya, percuma karena Anda sudah offside. Nasihatnya jangan percaya. Bahkan Anda sendiri tadi mengatakan, meskipun orang itu mengajarkan kebaikan, meskipun orang itu mengajarkan kasih, meskipun orang itu mengajarkan kemudian untuk membantu orang, meskipun, jangan percaya. Ya iya betul memang, jangan percaya. Apabila kamu percaya, apa akibatnya? Akalmu rusak, ilmumu tak bermanfaat, kecerdasanmu menjadi semu. Makanya dalam 1 Korintus 1 nomor 23, Paulus mengatakan apa? Salib itu adalah kebodohan bagi non-Yahudi. Inilah kalian terjadi. Bodoh ndak itu? Ketika dikatakan, paman, ya apa? Kalau ada orang mengaku bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik penjara, jangan kamu percaya ya. Iya paman. Belum 5 menit ada orang datang kepadanya. Sini lu. Ada apa? Aku bertemu dengan Mesias di padang gurun loh. Masa? Di mana? Kamu percaya nggak? Percaya. Oh, sini aku baptis kau dalam 3 nama Tuhan. Ya, percaya. Padahal baru-baru dibilang jangan percaya. Kenapa demikian? Karena otaknya udah hilang akal. Kecerdasannya udah dicabut. Inilah yang Al-Quran katakan, summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Ini sederhana, Bung. Ini sederhana, tapi cobalah. Kalau Anda mengaku pengikut Yesus yang asli, mustahil Anda menjadi Kristen. Mustahil. Sudah bertahun-tahun, dari sejak tahun 2008 saya gaungkan ini. Apa kata saya? Kalau orang Kristen itu percaya kepada Yesus anak Maria, mustahil dia menjadi Kristen. Karena Kristen itu bukan ajaran anak Maria. Kristen itu adalah ajaran Kristus yang datang kepada nabinya Paulus. Pauluslah yang mengajarkan agama Kristen itu.
Dari mana Paulus mendapatkan ajaran Kristen? Dari makhluk roh yang datang kepadanya mengaku-ngaku Yesus, padahal bukan Yesus. Makanya Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat. Dia tidak mengatakan apa? Waspadalah kepada malaikat, waspadalah kepada Tuhan, waspadalah enggak, dia mengatakan waspadalah kepada planos, penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Kapan itu guru? Jadi apabila ada yang berkata ada Mesias di sana, ada Mesias di situ, itulah waktunya. Jangan kau percaya. Sebab sama seperti kilat memancarkan cahaya dari timur dari sampai ke barat, demikianlah nanti kelak kedatanganku. Kalau aku yang datang, tanda itu pasti ada. Tapi kalau ada yang mengaku 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang, 5 orang, 1000, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 1 miliar, 1 triliun mengaku bertemu dengan aku, tapi tanda-tanda itu tidak ada. Maka apa? Jangan kamu percaya. Silakan direnungkan, silakan dipikirkan, apakah yang disampaikan oleh Bang Zuma ini salah? Apakah saya menyesatkan Anda? Atau saya mencoba untuk mengangkat Anda dari kesesatan? Andalah yang pikirkan itu. Begitu juga Kristen-Kristen yang ada di bawah, yang ada di YouTube, yang mendengarkan penjelasan saya ini. Itu dalil kawan, itu dalil. Tolong nanti Kristen ketika hari Minggu kalian ke gereja, pertanyakan kepada pendeta. Pak pendeta, ini di dalam kitab kita Yesus berkata apabila ada orang mengaku bertemu dengan Mesias, mengaku bertemu dengan Kristus, kata Yesus jangan percaya Pak pendeta. Terus kenapa kita percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Mesias? Padahal nasihatnya jangan percaya. Kita ini sebenarnya anti Kristus atau apa sih? Coba tanyakan kepada pendeta. Pasti dia akan mengatakan, wah, Roh Kudusmu lagi tidur. Kau lagi tidak ada dalam bimbingan Roh Kudus. Atau kau jangan diam. Jangan kau bertanya, diam saja, imani saja. Bayar perpuluhan, jangan lupa. Begitu saudara. Silakan kalau masih ada yang ingin Anda pertanyakan tentang materi ini. Ya, oke. Tentu ini tadi Bang Zuma sudah membahas lebih banyak tentang Bible nih Bang. Dan tentu kalau Bang Zuma ini sebagai orang yang percaya kepada Yesus, tentu saya akan mempercayai apa yang disampaikan oleh Bang Zuma. Karena kenapa? Bang Zuma akan berkompeten di dalam Kristen. Nah, karena Bang Zuma adalah yang bukan percaya kepada Yesus itu sendiri, maka saya juga katakan bahwa apa yang Bang Zuma sampaikan adalah sah-sah saja, karena itu atas dasar pikiran dari Bang Zuma. Dan siapapun yang sudah hadir 5.000 nih loh Bang, dan itu sah-sah saja, karena ini adalah suatu statementnya Bang Zuma yang Abang Zuma percayai dan Abang Zuma pelajari tentunya. Nah, kalau sesungguhnya Bang Zuma tadi sampaikan bahwa apakah Tuhan boleh memakai Rasul Paulus? Paulus itu sah, boleh. Apakah Tuhan Yesus itu bisa memakai Bang Zuma? Jauh lebih hebat dibanding yang sekarang. Sah-sah saja, boleh. Di mana belajar? Ini ada firman, ada Alkitab. Iya Bang. Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus kalau begitu. Nasihat Yesus jangan kau percaya, kok boleh pula. Gimana ceritanya? Ini Bang, 1 Yohanes 1 Bang. Firman adalah Allah dan Firman bersama-sama dengan Allah, dan Firman itu adalah Allah. Yang Abang sampaikan tuh Firman yang sudah ada di dalam kitab ini. Cuma pengertiannya aja yang salah sesungguhnya Bang. Kok jadi salah pengertian? Jadi maksud Anda ketika Yesus mengatakan jangan percaya, maksudnya di situ percaya gitu? Jangan percaya kepada Mesias. Mesias ditunjuk cuma satu loh Bang. Bukan jangan percaya Kalau kepada Mesias, saudara. Jangan percaya kepada orang yang mengaku bertemu Mesias. Alamak. Wah. Gimana ini teman-teman? Ada nggak pasien yang lebih akut dari ini? Abang belum jawab dulu pertanyaan saya Bang. Oh, Abang bertanya. Iya. Inilah kalau akal mati belum bertanya, ngaku bertanya. Tadi kan Abang bilang, Bang Zuma ini kan bilang tadi bahwa Rasul Paulus dari mana dia dapat pewahyuan seperti begitu sampai 13 kitab yang dia tulis.
Betul. Oke, pasti abang sudah tahu sebenarnya jawabannya. Saya yakin Bang Zuma pasti membacanya. Dari mana? Karena sebelum dia menulis, Bang, dia ketemu dengan rasul-rasul atau murid-murid Yesus, betul ya? Coba di mana dalilnya tertulis Yohanes anak Zebedeus bertemu dengan Paulus? Tertulis di mana itu? Ini Bang, di Kisah Para Rasul ya. Ketika silakan. bersama-sama mereka makan di Oke. Di mana itu? Paulus bertemu dengan Yohanes itu di mana? Sebentar Bang, ya saya cari dulu nih Bang. Iya. Thank you. Ketemu dengan Barnabas juga ketemu. Barnabas juga bukan murid Yesus, Bang. Nggak pernah tertulis Barnabas ketemu Yesus, itu juga nggak ada. Masya Allah, Bunda Mila. Pria sejati kok begini ya. Jadi benar ya, 1 Korintus 14:10, oten titik-titik karena Kristus. Kristus palsu. Bunda Rahma menyedihkan sekali, Bunda Rahma. Silakan Kak, dilanjut dulu Kak. Silakan dilanjut dulu Kak. Silakan. Ya, bagus begitu saudara, lembutkan hati saudara ya, supaya apa yang kami sampaikan, kalau salah Anda luruskan, kalau benar Anda terima. Itu. Gurunda, Tabe. Jadi kalau kita lanjut kepada pembuktian ya, coba kita lihat ya, ajaran yang di bawah Paulus yang bersumber dari Kristus palsu itu kan, yang pengakuannya ketemu dengan Kristus palsu. Nah, ajarannya coba kita lihat dengan pengajaran anak Maria, Kristus anak Maria kan, berbeda, kontradiksi. Ya, coba. Kita membuktikannya. Ya, silakan. Jadi buahnya itu ya dilihat dari apa? Pengajaran apa yang di bawah gitu loh, bertentangan. Matius 5:17 kata gak usah terlalu ribet, Bun. Turunkan saja celananya, Bun, periksa kepalanya. Kalau dia masih tertutup dengan yang sudah tidak tertutup, itu sudah bertentangan. Yesus mengajarkan sunat, Paulus mengajarkan tidak sunat. Coba periksa punya pria ini, tertutup atau sudah masih terbuka? Sudah terbuka. Dari situ aja dilihat. Boleh. Bang Zuma boleh juga. Mungkin lebih ini Bang. Terbuka otaknya, Masya Allah, Alhamdulillah. Bagus Bang. Enggak. Maksudnya bukan itu, Bun. Maksudnya dia mau buka celananya, dia mau diperiksa. Jangan buka celana Bunda Rahmat. Maksudnya Bun, periksa Kak. Nah bilang itu, periksa mak Bun, aku ikhlas meskipun aku masih SMA. Aku ikhlas Bun, periksa mak. Iya, karena Yesus Paulus mendedikasikan dirinya kepada orang di luar Bani Israel yang berkuluk. Itu hasil dari pengajaran Kristus. Susah sekali sih Bang mengerti perasaan saya. Aduh, dari tadi apa yang dogma doktrin Bun. Ya. Suara Bunda kok kecil ya? Iya, itu dia. Emang nggak tahu. Belum ada ya headsetnya belum. Kupingnya Bunda yang tertutup. Juga. Itu Bun, ngapain susah kali kontradiksi. Periksa saja kepalanya. Kalau dia masih tertutup, dengan yang tidak tertutup pasti beda. Pengertiannya lambat loading dia. Ini seleron. Pengikut Yesus kepalanya semuanya terbuka. Pengikut Paulus kepalanya dilarang buka, harus tertutup. Itu bedanya. Tapi Gurunda izin. Si Paulus tuh smart berarti ya. Cerdas dia nipu milianan orang di dunia. Oh iya, orang Farisi itu orang cerdas, Bun. Maka disebutkan dalam Al-Quran sebagai ahli kitab, ahli. Spesial tentang kitab-kitab, itu namanya ahli kitab. Al-Quran menyebutnya ahli kitab. Tapi bukannya orang Farisi ini orang yang bunai muridnya Yesus itu Gurunda? Iya, betul. Iya. Itu kan nyandak kan Bun, aku Bun biar nggak nyatet nyandak, otak masih bagus. Iya, orang Islam itu pinter. Itu di Kapadokia, masalah kepala Gurunda, tempatnya itu, tempat murid-murid Yesus kabur itu
itu di Istanbul, di satu kota namanya Kapadokia. Saya ngeliat sendiri loh, bunda mereka tinggal di bawah-bawah gua-gua itu, ada dapurnya, ada ininya, keren tempatnya, keren banget. Ayo Pria, sudah dapat Pak Pria? Iya. Kadang-kadang mereka oten tapi dia pun kepalanya terbuka. Kenapa Bang? Gimana Bang? Gimana Kak? Bunda Rahma sudah tidak Udah. bahas kepala kita. Bunda masih bahas kepala. Apa sih? Oke, kenapa Bang? Lanjut Bang, udah kau dapat Bang? Ya, ini sebenarnya yang kepala terbuka dan kepala tidak terbuka sebenarnya itu adalah kebiasaan adat istiadat bangsa Yahudi itu, Bun. Adat istiadat, palamu kiper. Ya, orang Yahudi, orang-orang Israel harus kepalanya dibuka. Kristen harus ditutup. Karena pemberitaan Injil bukan hanya kepada orang-orang Israel, Bang. Makanya Rasul Paulus dia memberanikan diri untuk menceritakan bahwa bukan tentang hal buka ataupun tutup, bahwa semua orang harus menerima karena ini adalah berita tentang kerajaan Ya, surga. itu ajaran Kristus palsu yang menemui dia tuh dengan 13 surat-suratnya itu yang menyesatkan kalian Bang. Bukan gitu juga kali, Bun. Bukan menyesatkan dia sesungguhnya, justru kepada orang-orang yang tidak termasuk dari bangsa Yahudi, Bun. Justru orang Yahudi sendiri menolak Yesus, Bun. Kalau di Israel sendiri hanya 2,3 loh yang ini Kristen loh. Semakin melebar ya. Kenapa sih? Masuk Bang Hendi. Ya, Bro, Pria sejati, ya. Tuhan yang diperkenalkan Yesus dan Tuhan yang diperkenalkan Paulus sama nggak? Sama dalam kisahnya, Bang. Oke. Sama. Tuhan yang diperkenalkan Yesus siapa? Bang Ya. Hendi, tapi Iya. dirubah sedikit pertanyaannya supaya agak ringan. Tuhan yang diperkenalkan oleh siapa Bang Hendi tadi? Oleh Yesus. Tuhan yang diperkenalkan oleh Yesus itu adalah Tuhan yang bersunat atau Tuhan yang tidak bersunat? Itu lebih susi, lebih susi itu. Gampang itu malah. Oh iya udah. Nah, coba. Kalau Coba, tidak Bang Pria. bersunat berarti Bapak. Kalau Tuhan bersunat berarti Yesus memperkenalkan dirinya sebagai Tuhan, kan gitu. Oh iya ya paham. Kan Bapak nggak mungkin bersunat. Atau dimundurin selangkah, bro. Ya. Tuhan itu bersunat atau tidak? Kok pilih jauh? Iya. Hah? Di umur 8 tahun Yesus disunat. Oke. Kalau Tuhan yang diperkenalkan Yahudi itu bersunat nggak? Bersunat, Bang, bersunat. Tuhannya Yahudi bersunat. Bersunat, Bang. Karena itu adalah sebenarnya ajaran orang Yahudi dari Ibrahim itu, dari Abraham, dari Siapa? bangsa-bangsa Yahudi. Ya siapa nama Tuhannya Yahudi? Nah, ini Bang ya, di perjanjian lama, ahli-ahli Taurat itu adalah menyembah Allah satu-satunya. Ya, bersunat nggak itu? Kenapa? Bersunat nggak itu yang barusan kau sebut? Mereka bersunat, Bang, karena itu udah hukum adat istiadat mereka di sana, Bang. Saya nggak nanya hambanya, saya nanya Tuhannya. Tuhannya Yahudi bersunat nggak? Tidak diceritakan di dalam perjanjian lama, Bang. Oke, baik. Tuhannya Kristen bersunat nggak? Bersunat. Beda atau sama? Beda karena orang Yahudi, Bang, Oke. menolak. Artinya Tuhannya Yahudi beda dengan Tuhannya Kristen, betul? Ya, ada sebagian, Bang ya, sama dengan kita. Orang Indonesia dengan orang Islam dan orang Kristen sama seperti itu. Iya udah, kesimpulannya Tuhannya Kristen itu bersunat, Tuhannya Yahudi enggak. Artinya Tuhan Anda dengan Tuhannya Yahudi beda, betul? Ya, Oke, lanjut. Yesus itu orang Yahudi atau bukan? Yesus orang Yahudi, lahir Oke, di Galilea baik. Nazaret. Baik, sebagai orang Yahudi, Yesus bertuhan nggak sebagai orang Yahudi? Gimana sih pertanyaannya, Bang? Yesus bertuhan nggak gitu, gimana? Saya Kan menjawab. Yesus orang. Bang, Yesus itu manusia betul, tetapi dia tidak dilahirkan seperti kita, Bang, yang bersetubuh dengan bapak ibunya lalu melahirkan anak. Di Al-Quran juga ada itu, Bang. Yesus kan pernah ada di bumi ini bang ya, betul nggak? Ya, Berapa tahun di bumi dia? selama 33 tahun. 33 tahun.
Waktu di bumi dia orang, ya, betul ya, dia orang ya, orang Yahudi ya. Ya silakan Bang, lanjut ya silakan. Oke. Sebagai orang Yahudi, sebagai orang Yahudi Yesus di bumi, dia bertuhan atau tidak bertuhan? Halo. Sebagai orang Yahudi, Yesus ini dia bertuhan atau tidak bertuhan? Ya dia membawa berita ya dari Bapaknya Bang. Dia mengerjakan perintah dari Bapa, mengerjakan perintah daripada Allah itu sendiri melalui dirinya Bang sebagai anak tunggal Allah. Berarti dia bertuhan toh? Betul? Betul? Betul kah Bang? Manusia Yesus ini orang Yahudi loh, dia bertuhan. Betul? Ya silakan. Oke, bertuhan. Silakan aja narasinya dulu Bang. Jadi jangan Enggak, saya nggak narasi Bang, saya cuma pendek-pendek aja. Saya ingin abang jujur menjawab aja udah. Gitu loh. Karena Yesus itu sendiri tidak memiliki Tuhan Bang, karena dia adalah firman Bang, roh, dan dia menyerupai manusia yang ada di bumi ini aja. Yesus di bumi itu dia manusia beneran atau manusiaan? Manusia, betul. Manusia betulan ya? Ya. Oke, manusia betulan ini bertuhan nggak? Nah, kalau saya jawab sama abang bertuhan atau tidaknya, abang harus membaca lagi seperti Bang Zuma nih, Matius, Markus, Lukas, Yohanes dulu Bang. Saya Karena baca deh kalau begitu. panjang pemaparannya Bang. Bang Zuma udah banyak membaca dia Sebenarnya ini. nggak perlu dipanjangin Bang, tinggal Anda jujur. Dia manusia ya, wajiblah bertuhan mana-mana manusia. Saya kan udah jawab Bang. Yesus itu di bumi manusia, betul Bang, manusia. Iya, saya tanya manusianya ini bertuhan kagak? Kagak Bang, dia Oh, berarti manusianya Yesus, nah, kalau manusianya Yesus tidak bertuhan, artinya manusianya Yesus ateis, betul? Ya silakan, kalau itu ininya abang silakan, sah-sah saja. Lawan tidak bertuhan apa Bang? Lawan tidak bertuhan. Pemahaman abang tentang Yesus silakan saja, saya tidak membantah. Saya lagi nanya. Nah, karena Manusianya pertanyaan Yesus ini, lawan tidak bertuhan apa Bang? Bang, maaf, pertanyaan abang itu kayak pertanyaan anak TK gitu loh, tidak membangkitkan suatu keimanan dan tujuan kita kemana gitu loh Bang. Justru ini saya permudah pertanyaannya Bang, supaya Abang mudah menjawab. Oke, lanjut Bang. Saya permudah supaya bisa jawab gitu loh. Mundur lagi selangkah ya. Kita ada sepakat tadi, Yesus itu adalah orang, dia manusia seutuhnya, betul? Ya. Oke, kemanusiaan Yesus yang seutuhnya ini bertuhan atau tidak bertuhan? Ini saya baca sama abang ya. Tinggal dijawab Bang. Ya, jawabannya ini saya baca Bang. Ya, silakan Bang. Bukan narasi saya Bang, saya nggak mau menjawab dengan narasi saya sendiri Bang. Pasti abang nggak percaya karena saya. Ini Yohanes pasal 1 Bang ya. Ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan dikatakan di dalam ayat berikutnya adalah dalam dia ada hidup dan hidup itu adalah terang manusia. Dan terang itu bercahaya di dalam kegelapan dan kegelapan itu tidak menguasainya. Ini menunjuk kepada Yesus Bang ya. Datanglah seorang yang diutus Allah namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk memberi kesaksian tentang terang itu supaya Saya nggak tanya itu deh Bang, kepanjangan. Coba minta tolong bacain Bang Matius terakhir Bang, Matius 26:39 Bang, coba Bang. Enggak, satu-satu dulu Bang, belum selesai ini Bang. Kan nggak ke situ pertanyaannya Bang. Bahwa Yesus itu Tuhan gitu ya Bang. Saya nggak nanya Yesus Tuhan apa enggak. Kita bahas kemanusiaan Yesus. Saya nggak bahas ketuhanannya. Oke. Kan gitu kita udah sepakat dari awal nih. Yesus itu orang manusia sejati di muka bumi gitu ya. Oke. Nah, minta tolong dong bacain Matius 26:39. Oke, saya buka Bang ya. Ya. Ini Bang Zuma kayaknya udah tidur nih. Enggak, masih ada. Bentaran doang, dia lagi ngopi bentar. Matius 26 ayat yang keberapa nih Bang? 39. Oke. Biar firman Tuhan, biar saya membacanya Bang ya. Ini perikopnya itu tentang ayat 29 Bang ya. 39.
37 ya, di tanah Getsemani. Oke, di taman Getsemani. Matius 26 ayat 39. Demikian firman Tuhan, maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ini kata Yesus Bang ya. Ya Bapakku, jikalau engkau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi Oke, cukup. Udah, Bang. janganlah. Yesus di situ sebagai manusia apa sebagai Tuhan? Di Bukit Bang, Getsemani. ini ayatnya kita belum selesai Bang. Ya Kamu udah ampun. paham semua kita di situ, nggak usah Kalau dipaham. ayatnya dipotong-potong maka tidak Ya udah, masuk silakan ke baca. dalam esensinya Bang. Ya udah silakan baca Bang, habisin aja. Iya kan Kak? Abang suruh ini tapi abang potong kan nggak masuk nanti di tujuan akhirnya Bang. Hanya di tengah jalan nyampe. Saya habiskan dulu Bang ya. Boleh? Iya silakan. Ayat 39 yang abang minta kan? Maka ia maju sedikit lalu sujud dan berdoa, katanya, ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku. Tetapi janganlah seperti yang ku kehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Itu Bang, ayat 39 ya Bang. Silakan. Ya udah ya. Di sini Yesus lagi ngapain Bang? Berdoa Bang. Berdoa. Berdoa bagaimana cara berdoanya Bang? Sujud kepada Bapaknya. Sujud. Ya. Waktu dia sujud itu berdoa kepada siapa Bang? Kan udah ku bilang Bang, sujud kepada Bapa di surga. Bapak, baik. Waktu Yesus sujud berdoa kepada Bapak itu Yesus bertuhan atau tidak? Dia sujud kepada Bapaknya, bukan kepada Tuhannya, bukan kepada Allahnya. Dia sujud sebagai anak kepada Bapa, karena Bapa yang mengutus dia kepada dunia ini. Yang mana yang Tuhan di sini, Bapak atau Yesus? Kira-kira dari ayat yang saya baca tadi, menurut abang yang mana bang? Jangan ditanya balik, kalau saya udah paham. Saya nanya Anda. Nah, di sini ada dua, satu sudut. Di sini ada Yesus. Dengar dulu. Ditanya lagi abang, ya ampun. Ya abang jawab lah. Di sini ada Yesus, ada Bapak. Pertanyaannya Abang sederhana. sudah tahu mempertanyakan hal yang abang sudah tahu, berarti itu namanya ngelantur bang. Ini lagi yang lain bang. Kalau yang belum abang tahu aja. Ini saya nggak tahu. Di sini ada dua nih. Dengerin ya. Jangan dipotong kan ada tadi panjang. Saya nggak motong. Kan gitu. Di sini ada dua. Di sini ada dua nih bang. Ada Yesus, ada Bapak. Yesus di bumi, Bapak di surga. Pertanyaan saya sederhana bang. Yang mana yang Tuhan? A. Yesus di bumi. B. Bapak di surga. C. Keduanya Tuhan. Silakan bang. Iya. Keduanya bang. Berarti Tuhanmu dua. Ya. Oke cukup lah. Udah aku Tuhannya dua. Selesai. Ya. Waktu Yesus berdoa itu Yesus sebagai Tuhan apa sebagai manusia? Dia sebagai Tuhan bang. Berarti Tuhan berdoa kepada Tuhan. Ya silakan. Iya baik. Udah cukup dari saya. Makasih kejujurannya bang. Sederhana tuh kalau Anda jujur. Berarti Tuhannya dia dua ya? Ya, kira-kira cara berdoanya gimana ya? Ya Tuhan, aku ini Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya bang. Tuhan berdoa kepada. Ya jangan dibantah bunda, udah cukup lah Tuhan. Netizen juga. Ini doanya ini ya. Kalau mau netizen juga dibantah dulu bang. Netizen juga di bawah udah milih kita disuruh diem, ya udah kita diam lagi gitu. Ini bunda nanya kira-kira doanya seperti apa ya? Iya. Doanya kira-kira gimana? Kan Tuhan nih ceritanya. Berdoa kepada Tuhan. Coba bang. Nah. Ini doa Yesus kepada murid-muridnya. Ngapain dimundur sih? Kasih topik baru. Bunda udah dijawab ya. Tuhan berdoa kepada Tuhan. Tuhannya dua cukup udah. Coba bang, gimana kalau Tuhan berdoa bang? Gimana? Kan kita mau dia bagaimana prakteknya gitu loh. Tuhan berdoa. Aku Tuhan berdoa kepadamu Tuhan, gitu ya bang ya. Lucu kali. Kalau mau nanya bunda, doanya didengarkan nggak? Gitu loh. Kalau mau nanya. Ya gimana? Siapa tahu dia pinter nih. Gimana bang doanya kalau Tuhan berdoa kepada Tuhan? Bang Tia. Ya sebentar bun ya. Oh oke bang. Nih. Ada yang sentimen sama gue. Bunda Mila turunkan saja katanya.
Iya, di bawah ini. Makanya Ntar dulu, kalau puaskan yang dulu. ngomong Ntar dulu, turunkan puaskan tuh dulu. bisu Ntar kan. dulu ya, puaskan dulu netizen. Dia maunya Banjuma. Banjuma masih bisa bicara. Banjuma. Biar netizen nggak kecewa di bawah ya. Saya itu masih Kan paling guru menghormati Daeng, netizen. Bang Handi. Kan guru Nda itu capek juga. Beliau butuh istirahat. Nggak apa-apa, kita minum panggil kopi. dulu supaya netizen itu nggak minta-minta lagi gitu loh. Netizen kan raja, benda biarin. Saya orang baik Ya, loh. raja. Bang Juma masih monitor. Ya kalau begitu kita diam semua. Jangan ada yang ngomong ya. Nah, biar Bang Juma yang ngomong. Yang lain diam dulu, standby semua. Karena maunya netizen Bang Juma yang ngomong. Bunda Rama Atau diam. kita bisukan aja. Bentar dulu. Bunda Rama diam, saya diam, Bunda Mila diam. Silakan. Rungkat. Nggak apa-apa, nggak maunya netizen begitu. Kita ikuti dulu dia, gitu. Nggak apa-apa. Padahal cuma dengar, bayar per 10-an enggak kok. Dengar ya Bun, yang tadi ya boleh saya Ya, Baca. silakan boleh Bang. Boleh ya? Ini tertarik ya. oke, saya Mohon baca berdoa kepada Tuhan. ini di Yohanes Bun ya, Yohanes pasal 17 itu perikopnya doa Yesus untuk murid-muridnya. Yohanes 17, coba kita buka Ya. Bang ya. Yohanes 17 berapa? Ayat 1 17:1. Oh, Iya, sampai ini 26. berbahaya nih kalau ke bawah Bang, nggak apa-apa. Iya, Tuhan ya, Tuhan berdoa kepada Tuhan. iya demikian kata Yesus. Ya, Lalu kan Tuhan. Bang, sebentar, kau bilang Tuhan berdoa kepada Tuhan. Itu kan Yesus di situ. Iya, Ini Yesus dalam mode apa? Dalam mode manusia atau mode Tuhan? Nggak ada di situ tertulis. Yesus ini kan Tuhan Bun. Tadi kan Ah. ini Tuhan. Kan dua natur nih Tuhanmu nih. Dia dalam posisi apa nih ketika dia mengajarkan murid-muridnya? Posisi manusia atau ke posisi Tuhan? Dia di Ayo. dunia sebagai manusia Bun. Ketika dia Di berdoa dunia sebagai manusia. Dia di dunia sebagai Kapan manusia. dia jadi Tuhan? Kapan jadi Tuhan dia? Kapan? Kira-kira kapan ya dia? Kapan Yesus menyadari dirinya kalau dia Tuhan? Kira-kira kapan Bang? Oke. Bunda mau tahu ya Bapak, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan Kasih Yohanes 5:30 Bunda, Yohanes Apa yang 5:30. Kau berikan Ini kepada kita kasih dia. agar mereka Bentar Bang, ini saya Bang, memandang saya ikuti kemuliaanku. dulu. Bang. Wih, Ya, panggil, dengar dulu silakan. Bang. Silakan Yohanes Bun, 17, buka. 17:1 kan kau mau bawa. Oke, kita buka ya. Demikian Oke. kata Yesus, lalu ia menengadah ke langit. Dia menengadah ke langit ini yang Tuhan kan Bang. Dan berkata, Bapa, setelah tiba saatnya permuliakanlah anakmu. Dia minta dimuliakan Bang. Kok Tuhan minta Ya. dimuliakan? Supaya anakmu Silakan. mempermuliakan engkau. Sama seperti engkau telah memberikan kepadanya kuasa atas segala yang hidup. Demikian pula akan memberikan hidup yang kekal kepada semua yang telah engkau berikan kepadanya. Inilah hidup yang kekal itu Bang. Yaitu bahwa mereka mengenal engkau. Satu-satunya Allah yang benar. Dan Yes. mengenal Yesus yang kau utus. Satu-satunya Allah. Kalau satu-satunya berarti bukan dua. Jadi Iya. terbantahkan lagi kau bilang dua Tuhanmu. Satu-satunya loh. Berarti Yesus bukan Tuhan tuh. Nah, Apalagi. satu-satunya Itu kata Yesus. Bun. Ini kan penerjemahan Bunda dari kitab yang Bunda baca sah-sah saja saya Mau pikir. dirubah dia itu dua-duanya Tuhan yang benar di situ. Mau Jadi, dirubah. Aduh, mengenai dia Yesus salahkan penerjemah. yang telah engkau utus kan ada di situ. Yang diutus oleh Allah siapa? Yesus kan? Oke, gini. Mengenal Bang, engkau. gini. Engkau, satu-satunya Iya. Allah. Kalau satu-satunya anakmu, apakah anakmu dua kalau satu-satunya? Satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristusnya itu kan koma ya mengenal. Bunda Rama nggak bisa bertanya Yang telah pertanyaan di sini. Sabar Ki dulu, biar dulu ku tes otaknya nih orang. Iya, Pertanyaannya di situ Yesus sebagai Tuhan atau sebagai utusan Tuhan? Ya kan sudah ku tanya di, kan berkelit dia. Nah sekarang saya tanya Bang, menurut Yesus Allah itu satu-satunya atau ada dua-duanya? Nah, sesuai dengan ayat yang Bunda baca tadi, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Kira-kira pemahaman Bunda seperti apa dengan ayat ini? Satu-satunya Allah yang benar koma Ya. kan itu satu poin. Satu-satunya berarti nggak ada duanya tuh. Kalau kau dibilang anakmu satu-satunya, berarti anak tunggal, siji. Ya, satu-satunya anakmu, berarti anakmu cuma satu biji, tunggal. Allah yang benar, yaitu cuma satu-satu Allah yang benar.
dan mengenal Yesus yang engkau utus. Jadi Yesus ini utusan. Di dalam Bibelmu tertulis seorang utusan tidak lebih tinggi daripada yang mengutusnya. Perkataan Yesus ya di Bibelmu ya. Dan seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Jadi nggak mungkin utusan dengan yang mengutus itu setara, sama. Nggak mungkin tuan dengan hamba nggak mungkin sama. Kenapa sih sulit kali kalian membedakan ini, memaksakan kali anak Maria nih Tuhan gitu loh. Oke, kita Kalian ini sebentar. Kamu ini bang, oten-oten ku tengok ini ya, melanggar kaidah berbahasa. Saya tanya, kecerdasanmu, apakah menurutmu bang, Rasul itu adalah Tuhan? Tidak, Bun. Ini berarti kau cerdas, pintar kau. Ya, kau bisa membedakan Rasul dengan Tuhan. Kalau Rasul itu bukan Tuhan, Bun. Tidak, Bun. Coba kau baca Ibrani 31. Pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Ingat kata-katamu tadi, kau bilang Rasul itu bukan Tuhan. Di sini di Ibrani 31, Yesus adalah Rasul. Oke? Ya. Gimana? Kau mau rubah lagi? Kau mau jilat lagi ludahmu, kata-katamu kau mau jilat? Enggak. Itu merujuk ini Bunnya. Apalagi itu, inilah aku bilang kau ini 1 Korintus 14:10, oten botol karena Kristus. Kristus palsu. Inilah kau ini. Tadi kau sehat ketika aku bilang, apakah Rasul itu Tuhan? Tidak, Bun. Sehat kau. Ya kan? Otakmu normal. Sekalinya menyangkut nama Yesus, tiba-tiba kau on. Jatuh kepada 1 Korintus 14:10. Oten botol karena Kristus palsu. Inilah kalian. 1 Korintus 14 itu dibaca semua, Bun. Iya, poinnya di situ kan 1 Korintus oten. Kami kan di situ kalian tuh murid-murid si pengikut Paulus. Kami botol karena Kristus. Kalian bijak karena itu kan gitu poinnya di situ kalian. Jadi itu bukti loh, bukti tadi bahwa ketika saya berkata, apakah Rasul itu Tuhan? Anda sehat. Bukan, Bun. Tidak, kan? Tapi ketika aku bawa nama Yesus, tiba-tiba kalian jadi botol. Lupa ingatan. Ibrani 3:1, pandanglah kepada imam besar, pandanglah kepada Rasul dan imam besar yang kita akui, yaitu Yesus Kristus. Tiba-tiba Anda bilang, itu beda. Oh, Mama Eko ini benar-benar deh, noten-noten. Semua data-data di Bibelmu kau bantah. Kau bantah, ya kau ingkari kaidah berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Kau nggak bisa membedakan nabi, rasul, utusan, Mesias. Tak bisa, kau buta memahami itu. Padahal di dalam Bibelmu itu ada tertulis Yesus hamba, Yesus Mesias, Yesus rasul. Ya kan? Terus Yesus Tuhan di mana di Bibelmu itu? Kau imani dia Tuhan. Bahkan kau pun mengatakan dua Tuhanmu. Konyol kali kau ini. 1 Korintus 14:10 itu poinnya. Kalian botol karena Kristus. Membuang akal sehat. Padahal dari jam berapa tadi kau diedukasi oleh guru kami ya. Tapi otakmu itu nggak nyambung. Kau matikan akalmu. Kau tabrak semua kaidah-kaidah berbahasa yang benar. Udah dan tadi 17:3. Mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Kau masih langgar lagi. Berkamuflase kau sana kemari. Persis kau ini si penyesat yang datang kepada si Paulus. Ya kan? Lihat kalian. Lantas Paulus mengatakan, yang dia tuhankan itu, yang kalian tuhankan itu terkutuk. Ya, sibilisis. Karena kalian disesatkan semua. Miliaran orang disesatkan. Sampai kalian itu jadi orang-orang yang buta akal. Buta hati, buta akal. Matikan akal kalian. Bukti tadi, Rasul itu kalian masih sehat. Selama tidak menyangkut kepada Kristus palsu. Tapi kalau sudah menyangkut kepada Kristus palsu, jadi hilang ingatan. Fakta loh, makanya aku tes kecerdasanmu. Ternyata kalian memang botol. Silakan lanjut. Iya, mantap, Bun. Itu data, bro. Kita buktikan. Mantap, Bun. Cuman saran saya bukan kalau mau baca ayat kayak yang Bunda baca itu tadi 1 Korintus ayat 14 itu ya itu Ibrani 31 bang, Ibrani 31 menandakan kau botol demi Kristus palsu. Dan saya tanya kau, apakah Rasul itu Tuhan? Kau bilang tidak, Bun, bukan. Sehat kau kan? Sehat walafiat, kau kepalamu kan normal. Tiba-tiba kalau kita sudah bawa nama Mesias Kristus palsu, kau hilang ingat.
Terima kasih saudaraku telah menonton video ini dan terima kasih pula atas subscribe dan dukungannya. Semoga kita selalu sehat dan dalam lindungan Yang Maha Kuasa. Bagi saudaraku yang mau belanja, sudi kiranya saudara belanja lewat channel Mata-Mata. Apabila saudara belanja, saudara bisa klik keranjang yang terdapat pada pojok kiri bawah. Kami menawarkan barang untuk berbagai keperluan. Ada handphone berbagai merek dan aksesorisnya, tongsis, gimbal, tripod, holder, headset, mic untuk HP maupun untuk amplifier. Untuk keperluan rumah ada televisi, radio, power amplifier, mic untuk HP dan karaoke, set-top box, setrika, korden, bantal guling, spring bed, kasur, taplak, meja, mesin pembersih lantai, meja kurs, meja rias, skincare, parfum, bedak, pakaian wanita, hem, sweater, baju lengan pendek, jaket, kaos, mukena, jilbab, pakaian syari, batik, tasbih, sajadah, lemari pakaian, lampu, meja belajar, seragam sekolah, sepatu, topi, songkok, sal, tikar, ambal, keset, kemoceng, kipas angin berbagai tipe dan merek, AC, pendingin ruangan, kulkas, freezer, oven, mesin cuci, magic jar, panci, ember, tas belanja, wajan, berbagai toples, teflon, blender, rak piring, lemari dapur, buffet, blender, panci presto, gelas, piring sendok, teko, berbagai cetakan kue, bumbu-bumbu dapur, berbagai obat herbal, berbagai sabun, sepeda, sepeda listrik, kereta bayi, pakaian bayi, mainan anak-anak, mobil-mobilan, drone, kunci-kunci untuk perbengkelan, gergaji, senso, gergaji mesin, circle, mesin serut, ketam gurinda, amplas, apar, mesin las, laser, sepatu, payung, jas hujan, alat-alat listrik, mobil remote, amplifier, aktualizer, korek api, alat-alat pertanian, traktor, mesin semprot, alkon, pompa air, diesel, selang, mulsa, plastik bening, mesin ketinting, mesin speedboat, cano, speaker, speaker aktif, bibit-bibit pertanian, padi, bawang, bayam, sawi, kubis, kacang, koro cipir, labu, kemangi, kedelai, cabe, singkong, rumput, semangka, melon, blewah, timun, singkong, nangka, sawo, durian kelengkeng, markisah, sirsat, cempedak, buah naga, mangga, per, anggur, jeruk, alpukat, apel, jambu, pisang, kedondong, belimbing, arak, ceri, delima, berbagai bibit bunga dan tanaman hias, mawar, anggrek, bunga kertas, melati, kantil, kenanga, kambuja, lili, berbagai ikan hias, hewan kurban, kambing, sapi, ayam kelinci, ayam hias, ikan lele, patin, gabus, jila, emas, mujair, sibel, pompa air, pisau, kabel listrik, sarung, sandal, alat-alat perbengkelan motor, spare part berbagai alat dan mesin, jam dinding, jam tangan, alat-alat pertukangan, kunci-kunci berbagai tipe dan model, obat herbal, tanaman herbal, tapi, ikat pinggang, pisau dapur, alat-alat industri, studio musik, bahan pokok, pakaian, kostum, badut, mainan anak, keperluan bayi, pakaian tidur, dan lain-lain. Terima kasih, semoga saudara dimudahkan rezekinya. Jangan lupa untuk subscribe dan berbelanja di channel Mata-Mata.